Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Natin Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin wa ma naqra'uha bi niyatin Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadzin yaqlihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Ramadan Masjid Jami' Audia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 10 Ramadan 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini dengan niat i'tikaf sambil mengaji hingga terbitnya matahari tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab atau risalah kita di halaman 26. Walal mu'allif Allah ta'ala rabi'an, hikmah yang keempat. Hikmah, alasan, alasan, hikmah, faedah, rahasia, manfaat, bisa. Ada hikmah, ada rahasia, alasan, manfaat. Manfaat dari sudut siasi, artinya manfaat hikmah. Nabi kita Muhammad SAW punya istri lebih dari satu. Nah, manfaatnya, hikmahnya yang keempat adalah dari sudut siyasiyah. Apa itu? Politik. Jadi dari sudut politik, ngambil keuntungan ini, keuntungan politik lah gitu. Keuntungan politik. Jadi agama kita ini tidak terlepas dari politik. Janganlah dipisahin antara agama dengan politik. Kawin ibadat. Nah, politik. Nah, berarti kan di sini ada kaitan antara ibadah dengan politik. Jadi nggak bisa dipisahin antara agama dengan politik. Artinya nggak dipisahin. Artinya politik pun diatur gitu. Bukan politik itu semaunya kita. Politik pun diatur oleh Islam. Mana politik yang bagus, yang baik, mana yang tidak boleh. Nah, ini kawinnya Nabi lebih dari satu ini ada apa itu? Faedah, alasan politik yang bagus yang bisa menguntungkan agama. Laqad tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ba'din niswah. Laqad artinya laqad sungguh, Sungguh Nabi Muhammad SAW
kawin ya. Bibak denusa sebagian perempuan ya. Jadi nggak semuanya dengan alasan politik, sebagian. Nah, apa itu keuntungan politik ya. Yaitu diantaranya politik di sini adalah min ajli ta'lifil qulubi alaih, agar supaya hati siapa nih? Hati keluarga gitu, keluarga istri, agar supaya hati keluarga istri ya yang dinikahi itu menjadi dekat. Nah, ini kan politik nih. Supaya hati ya kalau bini yang dinikahin udah jelas dekat keluarganya. Nah, ya. Jadi kalau lebih luas dari keluarga apa ini? Marga lah ya. Supaya keluarga si bini itu marganya, bahkan orang kampung si bini itu jadi dekat gara-gara salah satu perempuannya menjadi istri Nabi. Nah, ini kan politik namanya. Ya, supaya hati keluarga istri, keluarga marganya istri, orang-orang kampungnya istri, kabilahnya istri menjadi dekat hatinya sama Nabi. Ini politik namanya. Jam'il qabail. Ya. Jam'il qabail haulahu, sehingga kabilah-kabilah perempuan yang dinikahi oleh Nabi menjadi apa itu ya? Menjadi kumpul haulahu haulan Nabi. Artinya kumpul mengitari Nabi, artinya suka sama Nabi. Paminal ma'lumi anal insana iza tazawwaja min qabilatin aw asyiratin. Paminal maklum, seperti yang sama-sama kita maklumi, sungguhnya manusia seseorang apabila kawin ya sama salah satu wanita dari suatu kabilah atau suatu keluarga, salah satunya dijadiin istri, yusbihu bainahu wa bainahum qarabah, maka antara suami dengan keluarga istri itu menjadi karabat. Yang tadinya orang jauh menjadi ya satu keluarga kan gitu. Wa musaharah ya, qarabah musaharah sama. Wa zalika bi tabi'atihi wa zalika bi tabi'atihi yad'uhum ila nusrati. Nah, kalau memang keluarga kabilah istri menjadi keluarga si suami, otomatis mereka akan membela gitu kan. Mereka akan membela siapa? Membela siapa? Suaminya ya gitu. Membela si suaminya yang salah satu istrinya itu dari kabilah mereka. Keluarga mereka, kabilah mereka akan membela, menyokong perjuangan. Yad'uhum ila nusratihi wa himayati, membela, menyokong. Nah, sekarang mana contohnya istri Nabi Muhammad yang beliau nikahi, faedahnya, keuntungannya dari segi politik ini? Mana itu contohnya? Dari sekian banyak istri Nabi, mana di antara istri Nabi yang beliau nikahi keuntungan politik itu? Supaya keluarga mereka jadi dekat. Maksudnya di sini dekat supaya mereka masuk Islam gitu, membela perjuangan Nabi. Wa linadriba ba'dal amsila. Saya akan berikan sebagian contoh ala dzalik, atas itu, maksudnya nikahnya itu karena politik. Litatadhiha lanal hikmatu, agar supaya hikmah tersebut jelas ini. Lana bagi kita. Allati hadafa ilaiha rasul, yang mana hikmah tersebut ya. Nah, hikmah tersebut ingin dicapai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min wara hadzal zawaj, di belakang perkawinan ini. Yang pertama contohnya, awalan tazawwaja shalawatullah wassalamu alaihi bisayyidah Juwairiyah ya. Tazawwaja shalawatullahi bisayyidati
Juwairiyah ibnil Haris. Contoh Nabi menikahi seorang perempuan namanya Juwairiyah bintil Haris. Nih, salah satu ummul mukminin namanya Juwairiyah bintil Haris. Siapa ini Juwairiyah? Sayyidi Banil Mustalik. Juwairiyah bintil Haris, Sayyidi Banil Mustalik. Bapaknya Juwairiyah adalah pemimpin. Nah, pemimpin kabilah Banil Mustalik. Jadi Juwairiyah ini adalah bapaknya pemimpin Banil Mustalik, tokoh masyarakat di kabilah Banil Mustalik. Nah, bagaimana kisahnya bisa dinikahi oleh Nabi? Wa kanat qad usirat ma'a qaumiha wa asyiratiha. Juwairiyah ini termasuk wanita yang ditawan. Jadi Nabi perang jihad fisabilillah melawan kabilah Banil Mustalik yang pada saat itu mereka musyrik, diperangi oleh Nabi. Akhirnya kalah perang. Nah, Juwairiyah ini termasuk salah seorang perempuan yang ditawan. Dia ikut perang, ketawan dia. Wa kanat qad usirat ma'a qaumiha wa asyiratiha. Nah, Juwairiyah ini bukan dia aja yang ditawan, beserta kaumnya dan anggota kabilah. Kaumnya, anggota kabilahnya semua ditawan oleh kaum muslimin, termasuk Juwairiyah bintil Haris. Kan pada waktu itu yang kalah perang itu perempuannya lakinya bisa ditawan. Nah, dijadiin apa nih? Tawanan perang namanya. Nah, kalau nanti dijadiin tawanan perang, maka boleh dibunuh gitu, boleh dijadikan hamba, atau boleh dibebaskan dengan bersyarat. Nah, gitu. Ditebus. Nah, ini termasuk Juwairiyah yang ditawan. Summa ba'da'an waqa'at tahtal asri. Setelah Juwairiyah ini menjadi tawanan perang, aradat antab tadiya nafsaha. Nah, karena dia anak tokoh masyarakat, maka keluarganya ingin menebus. Menebus artinya supaya dibebasin dengan tebusan. Nah, tentu yang nebus keluarga, karena dia ini kan tokoh masyarakat, bisa menebus dirinya. Faja'at ila Rasulillah SAW tasta'inuhu bisyai'in minal mal. Maka datanglah siapa ini? Juwairiyah bintil Haris menghadap Rasulullah. Tasta'inu, agar supaya Rasulullah mengabulkan. Tasta'inuhu, minta tolong sama Rasulullah supaya dirinya dibebasin, karena keluarganya bersedia menebus. Sebab ini tawanan perang, nanti kalau kan tawanan perang itu menjadi harta ghanimah. Nah, harta ghanimah itu bagi-bagi kepada prajurit yang ikut perang. Nah, bisa jadi Juwairiyah ini jadi amah, jadi hamba. Punya siapa itu? Ya, yang ikut perang, kaum muslimin yang ikut perang nanti mendapat bagian ghanimah. Bisa jadi Juwairiyah ini menjadi salah satu hamba perempuannya prajurit perang, kan tadi bagi-bagi. Nah, sebelum beliau itu jadi hamba, maka beliau ingin menebus dirinya. Nebus pakai mal, pakai harta. Fa'arada 'alaiha ar-rasulu al-karimu ayat fa'an hal fida'a wa ayatazawwaja biha. Maka Rasulullah menawarkan kepada Juwairiyah. Kata Rasulullah, saya berikan kamu pilihan. Pilihan yang pertama, saya terima tebusan keluargamu agar supaya kamu dibebaskan dari tawanan. Nah, pilihan kedua, ayatazawwaja, enggak usah pakai tebus, saya nikahi kamu. Nah, jadi boleh pilih, boleh kamu tebus, bebas, boleh juga enggak pakai tebus-tebus,
lah saya langsung menikahi kamu. Ya. Faqabilat zalika. Yang Juwairiyah menerima gitu. Jadi menerima beliau itu menjadi istri Nabi, dinikahi oleh Nabi. Fatazawwajaha, maka Nabi Muhammad mengawini Juwairiyah. Tentu masuk Islam Juwairiyah ini. Faqalal muslimun, kata orang-orang, kata orang-orang Islam. Nah ini kan tadi Juwairiyah menjadi tawanan perang. Kemudian Juwairiyah sudah menjadi hamba. Ya. Hamba ini dimiliki oleh salah satu prajurit perang. Nah ya, saya ulangi. Juwairiyah ini menjadi tawanan perang. Yang namanya tawanan perang kan menjadi harta ghanimah. Harta ghanimah kan bagi-bagi kepada tentara yang ikut perang. Nah ini Juwairiyah ini udah menjadi tawanan dan otomatis menjadi hamba dimiliki oleh salah satu prajurit perang, prajurit tentara Rasulullah. Setelah Nabi menikahi siapa? Juwairiyah, kan dia itu statusnya jadi hamba, dinikahi oleh Rasul. Maka orang-orang berkata, apa kata orang-orang kepada yang punya Juwairiyah? Apa kata orang-orang? Asharu Rasulillah tahta aidina. Asharu Rasulillah ini jadi bukan hanya sekedar Juwairiyah, ini kan tadi keluarga Juwairiyah semua jadi apa? Tawanan, jadi harta ghanimah. Kata orang-orang nggak pantas, ya. Nggak pantas Juwairiyah ini kita jadiin apa? Kita jadiin tawanan karena dia udah menjadi istri Nabi. Keluarganya nggak pantas kita tawan, kita jadiin hamba karena udah menjadi keluarga Nabi. Wah gitu. Gitu. Kan Juwairiyah udah jadi istri Nabi. Keluarganya yang ditawan udah menjadi keluarga Nabi. Udah menjadi apa jadinya? Mertua Nabi. Nah, ya. Fa'ata itu. Ai anahum fil asri, artinya mereka itu udah nggak pantas lagi kita tawan. Fa'ataku jami al asro, akhirnya orang-orang yang nawan tuh kaum muslimin yang menawan Juwairiyah dan yang menawan keluarga Juwairiyah, kaum muslimin semuanya membebaskan tuh. Fa'ataku, akhirnya mereka memerdekakan, membebaskan jami al asro tanpa harus ditebus-tebus. Allazi kana tahta aidihim, yang ada pada kekuasaan mereka. Ya kan itu udah dikuasai oleh kaum muslimin dan menjadi harta ghanimah. Akhirnya mereka itu bebas, ya. Juwairiyah, bapaknya, saudaranya, semua ya orang kampungnya dibebasin oleh kaum muslimin karena udah menjadi keluarga Nabi. Dia gara-gara Nabi menikahi siapa tuh? Nah ini kan politik namanya. Nah keuntungan yang dapat kita ambil dari politik ini apa keuntungannya nih? Ya. Falamma ra'a Banul Mustaliki hadzan nabla wasumu, ketika Qabilah nih kan ini beliau ini anak bangsawan Qabilah, ketika Qabilah Banul Mustalik melihat betapa mulianya orang Islam, kita ini ditawan dibebasin. Ketika mereka melihat ya, akhlak itu an-nablasu, akhlak kaum muslimin yang sangat tinggi, wa hadhihi syahamata wal muru'ata, ketika mereka melihat nih juga sama juga akhlak kaum muslimin yang terpuji seperti itu, akhirnya mereka itu semua masuk Islam. Nah ini keuntungan politik sini ya. Ketika mereka itu melihat ya kaum muslimin akhlaknya sedemikian mulia, gara-gara Rasulullah menikahi Juwairiyah, akhirnya semua keluarganya dan kabilahnya dibebasin. Nah, akhirnya mereka kabilah Bani Mustalik itu semuanya masuk Islam. Nah, ini yang dimakan keuntungan politik. Wa dakhalu fi dinillah, mereka masuk agama Islam. Wa asbahu minal mu'minin, sehingga mereka yang tadinya orang-orang musyrik masuk Islam, beriman. Fakana zawaju sallallahu biha barakatan alaiha wa ala qaumiha wa ashiratiha. Jadi
kawinnya Nabi dengan Juwairiyah ini membawa berkah gitu ya. Ini yang dan keuntungan politik, berkahnya itu mereka itu masuk Islam. Baik kepada Juwairiyah itu sendiri masuk Islam dan kaumnya, wa asyiratiha dan kabilahnya, semua anggota kabilah masuk Islam. Li'annahu kana sababan li ismam wa itu. Karena Nabi mengawini Juwairiyah itulah yang menyebabkan mereka semuanya merdeka dan masuk Islam. Tuh. Wa kanat Juwairiyatu aymanam ra'atin ala qaumiha. Nah, dan adalah Juwairiyah ini yang membawa perempuan yang membawa berkah gitu. Ya Juwairiyah ini yang dinikahi oleh Nabi lah, aymana artinya yang membawa berkah untuk dirinya ya. Kena dikawini oleh Nabi masuk Islam kan berkah. Nah, begitu juga kaumnya masuk Islam. Adapun kisah secara mendetil ya, kisah secara mendetil perkawinan Nabi dengan Juwairiyah ini hadis nih, riwayat Al-Bukhari. Akhrajal Bukhari fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Aisyah qalat. Ini yang menceritakan Aisyah. Asoba Rasulullah SAW nisa'a Banil Mustalik. Asoba artinya menawan. Tuh. Asoba kan dapat Rasulullah, bukannya Rasulullah, semua kaum muslimin perang melawan kabilah Bani Mustalik, mereka kalah. Akhirnya perempuan-perempuan Banil Mustalik itu ditawan. Tuh. Asoba nisa Bani jadi kabilah Banil Mustalik. Fa akhraja al-khumusa minhu. Nah, setelah selesai perang tentu harta rampasan. Nah, ini ghanimah itu harta rampasan perang bagi-bagi kepada prajurit kaum muslimin. Nah, termasuk harta rampasan perang apa itu? Perempuan-perempuan yang ditawan. Jadi walaupun perempuan itu bini orang, kalau udah ditawan menjadi apa? Tawanan perang, menjadi hamba. Nah, ya. Pak akhrajal khumusa. Akhirnya setelah selesai perang, maka harta rampasan perang termasuk perempuan-perempuan bagi-bagi tuh kepada prajurit kaum muslimin. Pak atau jadi bagaimana aturan bagi harta ghanimah? Humus, artinya humus itu 80%. 80% harta rampasan perang dibagi-bagi kepada prajurit. Nah, adapun yang 20%, nah itu nanti dibagi 5 tuh, yang 20% bagi 5 ya. Bagi 5 kepada mereka yang tidak ikut perang gitu ya, untuk kemaslahatan umum yang 20%. Ya, untuk ya dakwah, untuk fakir, untuk miskin, yatim dan lain-lain itu yang 20%. Yang 80 ini dibagi-bagi kepada prajurit. Nah, ini Juwairiyah termasuk yang 80 nih. Sehingga Juwairiyah ini menjadi hamba yang dapat siapa ini? Nah, salah satu prajurit nih. Fa'atol parosa sahmain. Jadi yang 80% bagi-bagi prajurit perang yang ikut perang itu, aturannya adalah yang naik kuda dapat 2 bagian. Fa'atol parsa sahmain, yang naik kuda, perang naik kuda bagiannya 2. Rojla itu yang jalan kaki. Ya, yang jalan kaki 1 bagian. Nah, ya. Jadi kalau orang perang naik kuda, naik kendaraan kan berarti dia itu bermodal. Ya. Nah, kalau yang jalan kaki kan enggak bermodal, hanya senjata doang. Yang jalan kaki 1 bagian, yang apa? Yang naik kuda 2 bagian. Sama seperti harta warisan kan laki-laki 2 bagian, 2. Nah, Juwairiyah ini jatuhnya di tangan siapa? Kan katanya udah ditawan, jadi harta rampasan perang bagi-bagi kepada prajurit kaum muslimin. Juwairiyah ini menjadi tawanan atau hambanya, menjadi bagian Sabit bin Qais namanya. Salah satu prajurit Islam namanya Sabit bin, dialah yang kebagian loh nih. Yang dapat yang kebagian Juwairiyah bintil Ali. Namanya siapa yang dapat ini? Sabit bin
salah satu prajurit namanya Sabit bin Qais, dia yang dapat Juwairiyah bintil Haris ya. Jadi baik itu tawanan perang berupa manusia, kambing, ada kambing, ada onta ya. Siapa bagiannya nih ya. Nah, ini Juwairiyah bintil Haris yang dapat Sabit bin Qais. Tuh. Jadi hambanya Sabit bin Qais. Nah, itulah tadi setelah jadi hambanya Sabit bin Qais, ini Juwairiyah datang menghadap Rasul sebagai kepala negara tuh. Fajaat ila Rasul, faqalat tuh tadi tuh. Tadi kan nggak ada perincian seperti ini. Dia datang ke Rasul menghadap Rasulullah. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ana Juwairiyah bintil Haris. Ya, sayyidu qaumihi. Saya Juwairiyah, kan Rasulullah belum kenal. Saya ini nama saya Juwairiyah bintil Haris. Saya adalah anak dari pemimpin kabilah Banil Musthalib. Waqad asobani minal amri maqad alim tak. Asobani telah menimpa saya ya sesuatu yang engkau sendiri sudah tahu gitu. Maksudnya saya ini menjadi tawanan perang dan saya ini sudah menjadi hambanya siapa tadi? Sabit bin Qais. Sebagaimana engkau ketahui ya Rasulullah, kan Rasulullah tahu ya. Waqad katabani Sabit awak. Nah, Sabit bin Qais tuh yang menjadi tuan saya. Ya, saya minta supaya saya merdeka bebas, dia minta sama saya katanya. Ya. Sabit bin Qais ini minta sama saya tebusan. Tuh, tebusannya berapa? Kan yang minta tebusan yang punya. Ya, yang punya siapa tadi? Sabit bin Qais. Sabit bin Qais minta saya nebus diri saya, keluarga saya minta ditebus. Katabani itu bisa tebus. Sabit awak. 9 awak ini ukuran ya timbangan emas gitu, ada awak tuh. Nah, ntar ada di sini. Pa'a ini ala pakaki. Nah, saya datang menghadap engkau Rasulullah, tolong saya agar supaya saya terbebas ya. Saya bersedia menebus diri saya seperti yang diminta oleh siapa tadi? Sabit bin Qais. Saya minta tolong. Faqala alaihissalam. Nah, Nabi Muhammad SAW berkata, awa khairu min dalik. Maksudnya apakah kamu menerima ya yang lebih baik daripada itu? Kan tadi yang diminta Juwairiyah kepada Nabi supaya Nabi nerima tebusan. Nah, kata Nabi, saya akan berikan kamu yang lebih baik daripada itu. Mau nggak? Bukan hanya sekedar menerima tebusan dari keluargamu. Saya akan tawarkan kamu yang lebih baik daripada itu. Faqalat, kata Juwairiyah, apa itu? Apa itu? Ya. Yang lebih baik daripada saya merdeka. Faqala, kata Nabi, uaddi anki kitabataki wa atazawajuki. Nah, ya. Saya tawarin kamu yang lebih baik, yaitu yang nebus saya. Jadi bukan keluarga kamu yang tebus. 9 awak itu yang kasih duit saya supaya kamu terbebas. Setelah kamu saya tebus jadi orang merdeka, saya akan jadiin kamu istri saya. Berarti kan itu lebih baik daripada yang dia minta. Kalau yang dia minta tadi hanya sekedar apa? Minta tolong ya, minta tolong supaya ya saya bisa nebus diri saya. Kata Nabi, saya akan kasih kamu kalau kamu mau yang lebih baik dari itu apa? Yang pertama, kamu nggak usah tebus ya. Nah, keduanya aku jadikan sebagai istri saya kawini kamu. Faqalat, nah maka Juwairiyah berkata, na'am ya Rasulullah. Iya dah. Nih deh. Faqala Rasulullah, qad fa'altu, kata iya ya, saya terima. Nah, itulah tadi kisah kawinnya Nabi dengan Juwairiyah bintil Haris. Nah, setelah Juwairiyah ini menjadi istri Nabi, maka tuh kharajal khabar ilan nas, maka berita ini tersebar.
Berarti kan di sini yang terbebas hanya Juwairiyah doang. Ya kan, tadi kan udah ditebus oleh Nabi sama yang punya, kemudian dinikahi oleh Nabi, berarti yang terbebas cuma Juwairiyah, sedangkan keluarganya kabilah anggota kabilah yang ditawan kan masih tetap di tangan prajurit yang dapat itu semua jadi hamba-hamba. Berita ini tersebar. Faqalu, kata kaum muslimin yang menawan keluarga Juwairiyah dan orang kampungnya, asharu Rasulillah yustarakun. Enggak pantas ya. Apa ini, besan mertua, besan Nabi Muhammad kita jadiin hamba, enggak pantas. Oleh karena itu taku maka Nabi Aidi, maka semua tuh keluarga Juwairiyah, orang-orang kabilah Juwairiyah yang mereka ditawan jadiin hamba oleh kaum muslimin, akhirnya mereka semua dibebasin tanpa harus menebus. Tuh taku maka Nabi Aidi min sabi Banil Mustalik, dari semua kabilah Bani Mustalik yang dijadikan hamba, akhirnya kaum muslim membebaskan. Fabalagha itkuhum mi'ata bait. Berapa jumlahnya? 100 keluarga tuh. 100 keluarga yang dijadikan hamba, tawanan itu kaum muslimin semua bebasin. Dengan sebab apa? Bitazawuji alaihissalam. Dengan sebab Nabi kita kawin salah satu perempuan dari kabilah, ya, anak daripada pemimpin kabilah Bani Mus. Akhirnya mereka itu pulang ke rumah semua masuk Islam. Nah, inilah contoh ya, wanita yang dikawini Nabi, alasannya dapat keuntungan politik, masuk Islam. Yang kedua, politik. Wa kadzalika tazawaja wa kadzalika tazawwaja sallallahu bis sayyidah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Demikian juga saat Nabi mengawini seorang perempuan namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Wah, ini anaknya pemimpin Yahudi, ya, anaknya pemimpin Yahudi Bani Quraidah. Nah, ya. Jadi Yahudi yang ada pada waktu zaman Nabi di Madinah ada dua, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Nah, ini anak pimpinan Yahudi Bani Quraidah, namanya Sofiyah. Ya, jadi kata-kata Sofiyah ini berasal dari orang Yahudi. Ada Sofiyah Lanjuba. Nah, ini Sofiyah. Nah, ini kan bukan agama Islam tuh. Dari Islam tuh. Ada Lanjuba. Ya, ini bukan Lanjuba nih. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ya, kalau orang Kristen kan Maria, gitu. Kalau Yahudi Sofiyah. Nah, ini bagaimana kisahnya Sofiyah ini bisa dikawini oleh Nabi? Sama seperti Juwairiyah, perang gitu. Ya, Nabi perang perang melawan kabilah Yahudi Bani Quraidah. Nah, Bani Quraidah kalah perang, akhirnya perempuan-perempuan mereka ditawan, termasuk anak pemimpin mereka namanya siapa? Sofiyah, ya. Bapaknya namanya Huyai itu. Ini bapaknya Yahudi, Huyai bin Akhtab. Alati usirat, beliau ditawan. Ya. Ba'da qatli zaujiha, setelah suaminya terbunuh. Nah, ya. Jadi suaminya terbunuh. Nah, ya. Akhirnya ini istrinya Sofiyah jadi tawanan. Fi ghazwati Khaybar. Nah, pada waktu perang Khaybar. Khaybar ini perang akhir di hayat Rasulullah SAW, yaitu sebelah utara Madinah ada namanya Khaybar. Jadi kabilah Yahudi yang namanya Bani Quraidah. Wa waqa'at fi sahmi ba'dil muslimin. Sama juga ini, Sofiyah ini setelah selesai perang jadi harta ghanimah dan jatuhnya ke tangan salah seorang Islam. Ya, jadi hamba tawanan, jatuhnya dapat bagian salah seorang kaum muslimin. Faqala ahlur ra'yi wal masyurah. Kata ahlur ra'yi wal masyurah,
kata tokoh-tokoh ya masyarakat, hazihi sayyidatu Bani Quraidah ya. Ini tawanan kita ini yaitu siapa? Sofiyah binti Huyai, nggak pantas nih. Nih yang pantas ini dapat Rasulullah yang dapat nih. Ya. Dia kan jatuh ke tangan salah seorang kaum muslimin perang. Prajurit. Kata orang-orang yang ikut perang, ini Sofiyah binti Huyai ini kan anak tokoh masyarakat. Ini yang pantasnya itu jatuhnya ke tangan Nabi lah gitu ya, bukan buat kita ya. Sebab dia ini orang hebat ini. Masa iya kita yang dapat nah gitu ya. Yang pantas yang sepadan lah, yang sepadan harusnya Nabi nih yang dapat Sofiyah binti Huyai gitu ya, itu. Hadihi kena dia ini Sofiyah ini anak Sayyidah Bani Quraidah, anak pemimpin kabilah Bani Quraidah. La tasluhu ila Rasulillah, tidak pantas, tidak sepadan kecuali yang dapat Rasulullah. Fa'aradul amra ala Rasul. Nah, kemudian mereka kaum muslimin nawarin, ya Rasulullah, ya. Nah, kami dapat tawanan perang ya, anak pemimpin. Mau enggak engkau ya, kami kasih engkau ya Rasulullah gitulah. Pada maka Nabi panggil, kan Nabi belum kenal siapa itu Sofiyah. Nabi panggil itu. Wa khayyar, setelah Nabi tahu dia itu adalah anak pemimpin Yahudi Bani Quraidah, maka Nabi menawarkan kepada Sofiyah antara salah satu di antara dua, seperti tadi Juwairiyah. Satu kata Nabi, imma ayatikoha wa yatazawwajuha. Kalau kamu mau, saya merdekakan kamu, kemudian saya jadikan kamu sebagai istri saya. Wa imma ayutlika sarahaha. Yang kedua, kalau kamu mau, saya bebaskan kamu, talhaq bi ahliha. Kamu pulang ke keluarga kamu. Wah ya. Nah kalau ini keluar keluarga kamu sono pulang, saya bebasin. Maka yang dipilih oleh Sofiyah apa? Fakhtarat ayatikoha wa yatazawwat wa takuna zaujatan lah. Yang dipilih oleh Sofiyah adalah dia dibebasin, kemudian dia jadi salah satu istri Nabi. Kenapa ini yang dipilih oleh Sofiyah? Tidak hanya sekedar dibebasin, tapi minta supaya jadiin istri. Wazalika lamma ra'athu min jalalati qadri, ketika Sofiyah melihat betapa agungnya akhlak Rasulullah ya. Tuh, wa 'azamatihi wa husni muamalatihi, betapa baik muamalahnya kepada tawanan. Wa qad aslamat, akhirnya setelah dinikahi Nabi masuk Islam ini Sofiyah. Wa aslama bi islamiyah adadun minan nas, dengan sebab beliau masuk Islam akhirnya kabilah Bani Quraidah masuk Islam. Itu sama seperti tadi kisahnya Juwairiyah. Cuman kalau Juwairiyah itu kabilah Arab Bani Mustaliq, kalau ini kabilah Yahudi. Adapun kisah secara detail, nah ini riwayat ya, yaitu ruya anna Sofiyah radhiyallahu anha lamma dakhalat ala Nabi. Sofiyah ketika menghadap Nabi, qala laha, kata Sofiyah, qala laha, kata Nabi kepada Sofiyah, lam yazal abuka min asyaddil yahudi li adawatan. Nih, kata Nabi, bapak kamu, namanya siapa bapak kamu? Huyai bin Akhtab, kan tadi Sofiyah bukannya suami. Bapak kamu, kata Nabi Muhammad, Huyai bin Akhtab itu orang yang sangat memusuhi saya, Yahudi tuh ya. Tuh. Nabi kenal nih sama Huyai sama bapaknya gitu. Kalau orang Arab itu kalau perempuan nggak kenal, kalau bapak kenal. Nabi bilang bapak kamu Huyai bin Akhtab adalah orang yang asyadul Yahudi li adawatan, Yahudi yang paling memusuhi saya. Nah bapaknya ini terbunuh tuh waktu perang, bapaknya suaminya tuh. Hatta qatalahullah, sehingga dia terbunuh. Faqalat ya Rasulullah, kata Sofiyah kepada Rasulullah, innallaha yaqulu fi kitabihi, ya, kata Sofiyah, sesungguhnya Allah berfirman dalam Quran. Nah ini walaupun dia baru masuk Islam udah tahu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah bilang
dosa seseorang tidak dipikulkan kepada orang lain. Ya, dosa orang tidak dipikulkan kepada orang lain. Pasti dosa itu dipikulin kepada siapa? Yang melakukan. Itu kan Islam begitu. Masa iya Nabi Adam berdosa, yang mikul dosanya anak cucunya? Kan itu. Ya, kena Nabi Adam kalau memang Nabi Adam berdosa gitu. Kalau memang Nabi Adam berdosa, yang tanggung jawab ya dia sendiri. Kenapa kok anak cucunya jadi tanggung jawab? Sehingga anaknya dikorbanin itu untuk menebus dosa bapak. Jadi kata Sophia, dosa orang nggak dipikulkan orang lain. Artinya apa? Kalau bapak saya memusuhi engkau ya Rasulullah, janganlah saya dianggap juga bersalah. Itu kan bapak saya, bukan saya. Itu maksudnya. Faqala lahar Rasulul Karim. Nah, setelah Rasulullah mendengar ucapan Sophia, maka Rasul berkata kepadanya, ikhtari, ya, saya perintah kamu memilih tuh di antara dua. Fa in ikhtartati Islam amsaktuki li nafsi. Jika engkau mau masuk Islam, saya akan jadiin kamu istri saya. Tuh, amsaktuki li nafsi ini. Wa in ikhtartil Yahudiyah, kalau kamu masih tetap beragama Yahudi, ya, fa'asa an u'tikoki. Ya, saya tetap merdekain. Saya nggak paksa gitu, nggak paksa kamu masuk Islam. Jika kamu masih tetap beragama Yahudi, saya merdekain kamu aja. Patal haki bikaumik, boleh kamu pulang ke kaummu. Ya. Jadi Nabi menawarkan dua. Boleh kamu masuk Islam, kemudian saya kawini kamu, atau saya merdekakan kamu saja, kemudian pulang ke rumah keluargamu. Apa jawaban Sophia? Faqalat ya Rasulullah, laqad hawitul Islam. Hawi itu artinya ahbab tuh. Saya sudah suka sama Islam. Ya. Saya sudah jatuh cinta sama Islam. Wa saddaqtu bik. Saya telah membenarkan engkau. Qabla an tad'uni ila rahlik. Sebelum kamu ngajak saya, sebelum kamu menawarkan saya masuk Islam, saya sudah cinta sama Islam tuh. Qabla an tad'uni, sebelum engkau Rasulullah mengajak saya ila rahlik, ke rahlik itu artinya ke maslat. Nah, tadi sebelum engkau mengajak saya ke kendaraanmu, maksudnya sebelum kamu ngajak saya masuk Islam, sebelumnya itu saya sudah ingin masuk Islam. Wa mali fil Yahudiyah Arab, saya sudah tidak lagi butuh, Arab tuh sudah tidak lagi hajat dengan agama Yahudi. Wa mali fiha walid, saya udah nggak punya bapak, kan tadi bapaknya udah tua. Wala nggak punya bapak, udah nggak punya suami, udah nggak punya saudara, ya. Wa khayyartani al-kufra wal Islam, kamu pilihin saya antara kafir sama Islam, udah pasti saya lebih memilih Islam. Wallahu wa rasuluhu ahabbu ilayya minal itqi, gitu ya. Allah dan Rasulnya, kata Sophia, lebih saya cintai daripada saya hanya semata-mata dimerdekakan kemudian saya pulang ke kaum saya. Oleh karena itu amsakah Rasulullah linafsi, oleh karena itu Rasulullah menikahi Sophia. Nah, itulah kisah Nabi Muhammad kawin sama Sophia. Contoh yang ketiga, kazalika tazawwaja alaihi wasallam bi Sayyidah Ummi Habibah. Nah, demikian juga ketika Nabi mengawini Ummi Habibah, namanya Romlah. Ummi Habibah itu bukan nama, itu namanya kunyah. Ya, mungkin dia itu punya anak namanya Habibah, namanya, makanya ibunya bilang Ummu Habibah. Namanya Romlah. Siapa ini Romlah? Anak Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan kan pemimpin orang musyrik. Perang tuh, perang Badar tuh, perang Uhud, itu pimpinan perangnya Abu Sufyan melawan Nabi, sahabat. Ini Romlah ini masuk Islam.
Jadi bapaknya belum masuk Islam, waktu di Mekah Romlah udah masuk Islam. Wa abuha Abu Sufyan kana zalikal hin hamilu liwa syirki. Bapaknya Abu Sufyan adalah yang membawa bendera syirik. Maksudnya apa bawa bendera? Pemimpin. Karena orang-orang yang bawa bendera itu pemimpin, ya. Jadi Abu Sufyan itu adalah pemimpin kaum musyrikin. Anaknya ini Romlah masuk Islam pada waktu di Mekah. Sebelum hijrah. Alad dan a'da li Rasulillah. Bapaknya adalah apa itu? Musuh aduun ladud apa? Musuh apa ini? Musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan Nabi. Waqad aslamat ibnatuhu fi Makkah. Ini Romlah ini masuk Islam saat di Mekah tuh, ya. Summa hajarat. Nah, kemudian suaminya juga masuk Islam, Romlah ini, ya. Jadi suaminya Islam, Romlah Islam waktu di Mekah. Akhirnya Nabi kan perintah siapa yang mau hijrah, ya, ke negeri Habasyah. Waktu itu belum hijrah ke Madinah. Di sana aman, ya, karena rajanya bagus, menerima suaka politik lah gitu. Ini Romlah hijrah beserta suaminya ke mana? Ke negeri Habasyah, ya. Hajarat mauja ila Habasyah piroron bidininya, untuk menjaga agama. Karena di Mekah itu bapaknya sendiri kan, Masya Allah, ya, bapaknya sendiri orang kaya ini bisa, ya, dibunuh bapaknya nih. Oleh karena itu beliau itu menyelamatkan agamanya, mematuhi perintah Nabi hijrah ke Habasyah. Wahuna kak mata zaujana, di Habasyah meninggal suaminya meninggal dunia. Suaminya Romlah meninggal dunia, sehingga dia menjadi seorang, ya, bakiyat wahidatan paridatan, sehingga dia sendiri di sana, ya, karena suaminya sudah meninggal dunia. La ma'ina laha wala anis, tuh nggak ada yang nolongin, nggak ada yang nemenin, ya, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang nemenin. Pala ma'alimar Rasulul Karim bi amriha, ketika Rasulullah tahu, ya, perkaranya siapa, keadaan Romlah diketahui oleh Rasul, ya, keadaan Rasul tahu. Nah, dari mana? Padahal beliau di negeri Habasyah, Rasulullah di mana? Ya, Rasulullah di Mekah kan, taunya di mana? Ya, kalau sekarang ada WA, ada WA, ada apa, macam-macam, ada YouTube. Ya, Jibril ngasih tahu, ya, bahwa Romlah itu sendiri sono, suaminya meninggal dunia. Maka ketika Rasulullah tahu, arsala ilan Najasyi. Nah, Rasulullah ngirim utusan, ngirim surat kepada Raja Najasyi, ya, raja negeri Habasyah itu, di mana Romlah tinggal. Malikil Habasyah, raja Habasyah. Liyuzawijahu iyaha. Nah, ya. Jadi minta izin supaya Rasulullah mengawini Romlah. Jadi walinya wali hakim, jadi wali hakim, ya. Siapa wali hakim? Habasyah gitu, ya. Nah, raja apa? Raja namanya apa? Najasyi, ya, gitu, ya. Negerinya namanya Habasyah, negaranya Habasyah gitu. Nah, itunya Najasyi. Fa'ablaqahan Najasyi zalika. Nah, ya, utusan Nabi menyampaikan itu kepada Najasyi kalau Nabi mau mengawini Rom. Akhirnya Raja Najasyi sampaikan kepada Romlah, wahai Romlah, kamu dilamar oleh Rasulullah, saya diminta untuk mewakili atau menjadi wali. Berita itu sampai kepada siapa? Ya, Ummu Habibah, surrat bidzalika sururan, sangat gembira tuh, ya. Ummu Habibah ini dengarnya itu sangat gembira. La yu'rafu miqdaruhu ilallah, tidak ada yang tahu betapa kegembiraannya siapa? Ummu Habibah, ya, dapat berita kalau Najasyi ngawinin, ya, untuk Rasulullah. Kegembiraannya itu nggak bisa diukur kecuali hanya Allah.
Li'annaha, kenapa dia gembira? Sebab kalau seandainya dia sendiri di sana, dia mau pulang mana ke Mekah, pasti nanti akan diapain? Ya. Dia apa? Diunyeng-unyeng. Tahu diunyeng-unyeng? Diunyeng-unyeng sama siapa? Sama bapaknya gitu. Li'annaha law raja'at ila abiha wa ahliha la ajbaru alal kufri wariddah. Kalau seandainya dia sendiri, dia pulang, pasti bapaknya dan kaumnya memaksa dia untuk kembali ke kafir. Atau kalau tidak, kalau dia tetap Islam, pasti diunyeng-unyeng. Tuh, ini diunyeng-unyeng nih. Nih kalau diunyeng-unyeng bahasa Arabnya azabuha azaban sadidan. Kalau memang dia tidak kembali ke kafir, pasti akan disiksa oleh bapaknya dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, berapa Nabi kasih mahar? Waqad astaqaha anhu arba'imi'ati dinarin. Nabi kita kasih apa? Mahar. Nah, ini yang kasih mahar mungkin si ini nih. Najasyi. Nabi dari mana? Ya, jadi Najasyi ngawinin sambil ngasih mahar ya buat Sofia, buat Nabi 400 dinar. 400 dinar. Coba. Berapa nih kira-kira? Bisa kita tahu. Itu nisab zakat 20 dinar. Nisab nih zakatul mal nisabnya itu 20 dinar. Nah, kalau sekarang nisab zakat itu 20 dinar, sekarang itu kira-kira 100 juta. Kita punya duit 100 juta. Nah, berarti udah mencapai nisab itu. Zakatnya 2,5%. Ya kalau 20 dinar 100 juta, ini berapa? 400. Berarti kali berapa? 100 juta kali 20. Kan begitu kan? Kan 400 dinar kan 20 kali ya. Kan nisab itu 100 juta 20 dinar. Ini bukan 200, 400. Berarti satu nisab kali berapa? 20. Kalau nisab itu 100 juta kali 20 itu berapa? 4 miliar. Hah? 4 miliar. Nah, apanya tuh? Mahar. Bukan hanya itu. Disertai kalau ini hadiah-hadiah, parsel. Waduh. Ini kan orang nikah tuh ada mahalnya, bawa apa nih? Ada bawaan tuh parsel, ma'ahadaya, nafisah, disertai dengan hadiah yang mahal. Karena yang nikahin jelas. Wala ma'adat ilal Nah, setelah dinikahi oleh Nabi, kemudian waktu itu Nabi udah di Madinah. Pulang ke Madinah menjadi istri Nabi, ya. Walam ma'adat. Tadi belum dinik, baru hanya itu tuh, baru hanya lamar tuh, dilamar, kemudian maharnya, kemudian sampai di Madinah menjadi salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sedikit lagi. Ini kan bapaknya masih tetap ya, belum Islam. Walama balagha Abu Sufyanil khabar, ketika berita ini sampai sama bapaknya bahwa Nabi telah menikahi anaknya itu. Apa kata bapaknya? Waqal, kata Abu Sufyan, huwal pahlu la yuqda'u anfuhu. Ya, Abu Sufyan nerima. Sebab apa? Muhammad adalah al-pahlu. Ya, artinya kalau binatang pahlu itu bandot. Nah, kalau orang masa bandot. Dia Muhammad adalah seorang laki-laki. Wah, dia la yuqda'u anfuhu, artinya apa? La yuqda'u anfuhu, Muhammad adalah laki-laki yang mulia, yang pantas sepadan lagi lah. Yang pantas dan sepadan menjadi menantu saya. Ya, kata siapa tuh? Ini kalau mau diartiin la yuqda'u, yang tidak ya, yang hidungnya itu, yang hidungnya enggak apa itu maksudnya bukan itu. Artinya dia itu adalah orang besar yang sepadan pantas menjadi menantuku. Faftakhara bi Rasul. Nah, bahkan Abu Sufyan menjadi bangga kalau anaknya itu dinikahi oleh siapa? Walam yungkir kapatu.
Abu Sufyan tidak mengingkari kapaahnya, sepadan kan orang kawin itu antara suami istri harus sepadan ya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ila an hadahullah, sampai akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Nah inilah politik namanya. Tuh gara-gara Ummu Habibah dinikahi oleh Nabi, akhirnya Abu Sufyan akhir masuk Islam. Ini namanya politik, keuntungan politik. Wa min huna, dari sinilah tazharunanal hikmatul jalilah. Dari sini maksudnya contoh-contoh yang telah kita sebut tadi nampaklah ya, sangat jelas ketika Nabi kita mengawini anaknya Abu Sufyan. Faqad kana zawaju sababan litahfibil adza. Tuh gara-gara Nabi mengawini anaknya sebelum Abu Sufyan masuk Islam, dia itu sudah mengurangi ya permusuhannya sama Nabi itu. Tahfibil adza wa nahsabil muslimin. Yang tadinya Abu Sufyan sangat memusuhi, akhirnya berkurang tuh ya. Siyama ba'daan asbaha bainahuma nasab. Ya, terutama setelah ya Nabi menjadi menantunya tuh ya, kerabatnya. Wa ma'anna Abu Sufyan kana waqta izin min alad di Bani Umayyah khusus. Padahal waktu itu Abu Sufyan adalah musuh ya, musuh Nabi dari Bani Umayyah yang sangat musuh yang sangat memusuhi Nabi. Wa min asyaddihim adaan lahulil muslimin. Abu Sufyan adalah sangat bermusuhan kepada Nabi. Pakana tazawujuhu bibnatihi sababan lita'libi qalbi. Nah, maka Islamnya masuk kawinnya Nabi dengan anaknya ini menjadi sabab Abu Sufyan hatinya menjadi ya, hatinya menjadi lunak lah ya. Begitu juga kaumnya itu menjadi lunak sama Nabi. Kama anna sallallahu ikhtaraha li nafsihi takriman laha. Demikian juga ketika Nabi memilih Ummu Habibah menjadi salah satu istri Nabi, berarti Nabi Muhammad memuliakan ya Ummu Habibah karena dia mempertahankan imannya tuh sampai rela hijrah kemana? Ya. Nah ini ya Nabi balas tuh ya, keimanannya ditahan, dia tetap sehingga dimuliakan oleh Nabi, dijadikan salah satu istrinya. Li'annaha kharajat min diyariha paratan bidiniha, karena dia rela ninggalin kampung halaman. Padahal bapaknya orang kaya tuh ya, tinggalin bapaknya, keluarganya demi agama. Pama akromaha min siyasatin wa ma ajallaha min hikmatin. Artinya alangkah mulianya siasat Nabi dan alangkah besar hikmahnya Nabi ketika Nabi mengawini seorang wanita disebabkan karena ada keuntungan politik. Nah, sampai di sini wa ba'da'an tahaddasna. Nah, nanti akan dilanjutkan siapa itu umul mukminin, sejarahnya satu persatu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Sebelum kita tutup dengan zikr tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.